Dalam rangka memupuk mental spiritual bagi warga binaan pemasyarakatan kelas 1 Malang, berbagai program pembinaan kemandirian dan kerohanian pun diterapkan dan dilaksanakan di lapas ini. Adanya pondok pesantren At-Taubah di lapas ini dijadikan rujukan utama untuk memberi pembinaan spiritual dan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan. Bidang kegiatan kerja warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dalam hal ini adalah dengan menciptakan dan membangun lapas 1 Malang menjadi lapas yang mandiri dan produktif. Diawali dengan langkah dasar dalam membentuk mental, yaitu dengan sebuah istighosah akbar dan ceramah agama sebagai siraman rohani bagi warga binaan dan tahanan yang beragama Islam. Hal tersebut adalah wujud nyata dari tekad yang kuat lapas 1 Malang yang berkeinginan menjadikan lapas mandiri dan produktif. Karena mustahil bisa menjadikan lapas mandiri dan produktif jika warga binaan pemasyarakatan yang sebagai modal dasar untuk menjadikan lapas mandiri dan produktif dalam kondisi rohani yang lemah dan dengan tingkat stres yang tinggi. Salah satu obat untuk memperbaiki kondisi jiwa atau rohani yang lemah tersebut adalah dengan memberikan siraman rohani yang salah satunya melalui istighosah akbar, ceramah, dan pengajian rutin yang sudah lama dilaksanakan di lapas ini. Dengan tekad inilah pada Sabtu 7 Juli 2018 lalu, Bapak Farid Junaidi selaku Kalapas kelas 1 Malang dengan seluruh pejabat dan petugas lapas kelas 1 Malang melaksanakan tabligh akbar yang dilaksanakan di Masjid At-Taubah dengan menghadirkan Dai Ustadz Abu Sangkan yang menjadi pimpinan pusat sholat sentral Kota Malang. Tabligh akbar ini bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai sholat sebagai tiang agama. Dalam sambutan Kalapas sendiri, beliau menghimbau kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan untuk senantiasa menjalankan sholat 5 waktu dan untuk memberikan manfaat terhadap warga binaan dalam kekhusyukan sholat dengan harapan para warga binaan lapas 1 Malang untuk mencapai pribadi yang muhasyabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wajibnya sholat adalah wajib kita untuk melaksanakan. Ada rukun-rukunnya sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan sholat dengan benar dan kita bisa melakukan perubahan-perubahan baik pada diri kita ketika kita dalam sholat. Kegiatan ini lebih banyak membahas tentang tata cara sholat khusyuk dalam pelaksanaan. Peserta diajak untuk secara langsung melaksanakan khusyuk. Bagaimana? Bukan diterangkan tentang keadaan khusyuk itu sendiri, sehingga para warga binaan dapat memperoleh pengalaman spiritual dan diharapkan datang sekali langsung dapat melaksanakan kekhusyukan tersebut. Tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan untuk khusyuk dalam sholat. Selalu terpikirkan harta, anak, keluarga, bahkan bisnis dan lain sebagainya. Akibatnya banyak orang yang sholat hanya sekedar melepaskan kewajiban dan bukan kebutuhan. Sebenarnya sholat khusyuk itu mudah, asal mereka senantiasa sambung dengan Allah, ujar Abu Sangkan. Sholat khusyuk setiap muslim ingin khusyuk, baik dalam ibadah maupun kehidupan. Untuk meraihnya, tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan untuk khusyuk dalam sholat. Selalu terpikirkan harta, anak, keluarga, bahkan bisnis dan lain sebagainya. Akibatnya banyak orang yang sholat hanya sekedar melaksanakan kewajiban dan bukan kebutuhan. Sebenarnya sholat khusyuk itu mudah, asal mereka senantiasa sambung dengan Allah, ujar Abu Sangkan. Sholat khusyuk setiap muslim ingin khusyuk, baik dalam ibadah maupun kehidupan. Untuk meraihnya, ada yang berusaha dengan berkonsentrasi, menyatu dengan alam, bahkan mengerjakan sholat dengan waktu yang panjang. Akan tetapi kekhusyukan tidak berujung dirasakan. Sesulit itukah untuk mencapai kekhusyukan? Dalam ceramah Abu Sangkan menerangkan, khusyuk adalah hadiah, sehingga tidak akan teraih dengan cara memaksa. Khusyuk harus ditunggu kedatangannya dengan sabar, syukur, berserah diri, serta tertib. Memang dengan cara berkonsentrasi panjang, waktu sholat, atau berzikir lama juga dapat membawakan hamba abid menuju kekhusyukan. Khusyuk dalam ibadah belum tentu membawa kekhusyukan dalam kehidupan. Bagi yang berusaha menyatu dengan alam, mereka merasa mendapatkan ketenangan jiwa. Namun itu bukan kehidupan yang khusyuk yang sebenarnya. Kekhusyukan tersebut hanya ditakar dari hitungan dunia, sedangkan khusyuk memiliki kaitan dengan akhirat. Kata Nabi, nanti satu zaman berarti zaman kita. Banyak orang sholat tapi tidak sholat. Sholat ning orang sholat. Karena kain harsuhu min sholati at-ta'amu wa nasab. Rasanya apa? Banyak orang sholat tapi capek dan penat. Apa menit imam suwi? Allahu Akbar. Surat pertama surat Waqiah. Sing buri. Kata Nabi, kum berdiri. Langsung diajari
idza kunta ila sholati fakabbir. Lek kon arep salat nek takbir. Takbir fakabbir. Nak ndi banggone kata takbir fi uzunaini. Nek ini Allahu Akbar au fi makibain atau di sini. Iki tak kayak itu temen. Nabi yang ajarkan letakkan fi udhunain au fi makibain. Dan kemudian letakkan tangannya bulat atau di sini boleh. Nyekel pergelangan tangan boleh. Nek gini itu. Nek gini itu. Jadi boleh kata gitu. Kayak gini itu pokoknya ojo duku-duku sampai ini. Orang sing nemen. Orang pengen Mekah, orang mana? Sing bebas. Pada dasarnya Islam adalah pola hidup yang harus didukung kesadaran tinggi. Oleh sebab itulah sholat wajib 5 waktu harus dijalankan dengan kesadaran penuh dan tidak diperbolehkan menutup mata, bahkan gerakan dan lisan harus senantiasa tetap terjaga oleh niat, arti, serta tujuannya, sehingga tidak susut sebab lalai karena sudah terbiasa atau begitu rutinnya. Oleh karena itu seharusnya sholat senantiasa dijalankan dalam keadaan kesadaran penuh, tertib secara lisan dan gerakan, tidak kehilangan niat, maksud dan tujuan, serta melakukannya hanya karena Allah. Begitu pula kala menjalani segala aktivitas kehidupan, kerjakan karena Allah dengan disertai niat jelas, maksud tujuannya. Pola hidup Islami akan membuat umat Islam otomatis berzikir mengingat Allah pada saat berdiri, duduk, dan tidur. Dengan begitu insya Allah hadiah khusyuk dalam beribadah maupun khusyuk dalam keseharian yang didambakan akan kita dapatkan. Imbuh Abu Sangkan dalam ceramahnya. Tabligh Akbar Ustadz Abu Sangkan di Masjid At-Taubah Lapas Kelas 1 Malang dengan tema sholat sebagai tiang agama. Dalam kajiannya Ustadz Abu Sangkan lebih banyak membahas bagaimana sholat sebagai sarana mencegah stres. Dalam artian bagaimana sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seorang tidak stres, maka otomatis dia akan tercegah dari kejahatan. Orang yang korupsi, pencuri, atau orang yang mudah marah merupakan indikasi bahwa dirinya stres. Khusyuk apabila diraih dapat dikenali dengan beberapa ciri. Mata batin terbuka sehingga menjadi terasa sangat haru kala mengingat Allah, akhirat, surga, Rasulullah, dosa-dosa, serta hal lain terkait ruhani manusia. Rasa haru tersebut membuat subjeknya merasa tergores rindu pada hatinya, meneteskan air mata, bahkan hingga menangis terseduh-seduh. Dengan adanya program pembinaan kerohanian seperti inilah, diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta pada Sang Khalik, pada para warga binaan pemasyarakatan, bisa menjadi seorang imam bagi keluarga, bahkan orang lain di sekitarnya. Dari Lapas Kelas 1 Malang, tim kreatif Wartapas melaporkan. Terhadap tauhid ini boleh.